Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi pada ibadah online minggu ini. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan kita simak bersama. Sekretariat gereja tetap buka tiap hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 9 pagi sampai 2 siang. Jemaat yang ada keperluan dapat menghubungi nomor telepon gereja berikut ini. Jemaat dapat membawa persembahan atau perpuluhan ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan pada jam kerja gereja, atau dapat juga melalui transfer bank pada rekening berikut ini. Seluruh kegiatan gereja masih diliburkan untuk sementara, kecuali doa pagi tiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 5 pagi di gereja. Demikianlah pengumuman minggu ini. Mari siapkan hati untuk datang kepada Tuhan dan menerima firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat pemenang. Mari saat ini, dimanapun Bapak Ibu berada, kita siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Dia Raja di atas segala raja, Allah yang layak kita sembah semuanya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan, Allah yang layak kami sembah Tuhan. Kami berdiri teguh Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau bermazmur Tuhan bagi Engkau Tuhan yang duduk di atas tahta Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau siapkan setiap kami Bapa. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Umat-Mu Tuhan, kami berdiri Tuhan bagi Indonesia. Haleluya. Ku berdiri depan umat-Mu dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, namun ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Mari sama-sama serukan Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap dia, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari jemaat agape, kita mau deklarasikan pujian ini. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Ku berdiri depan umat-Mu dari segala suku bangsa. Ini kami umat-Mu. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, namun ku kan bersorak segenap
dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Mari angkat suara kita, katakan Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. mari lebih dalam lagi, angkat suaramu. Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi mari kita bersihkan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Pagi hari ini kalau kita ada bersama-sama, kita boleh melakukan ibadah secara online semua karena Tuhan. Amin saudara. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita pagi saat ini. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Hey! Haleluya. Ku besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Haleluya. Mari jemaat bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Hey! Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memberi hati. Bersama-sama katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi
Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Haleluya. Amin. Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Haleluya. Sungguh ku percaya, masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya, ku percaya. Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita berjalan dalam lembah yang kelam, sekalipun saat ini dunia sedang dilanda virus, tapi kita percaya pengharapan kita hanya ada pada Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Engkau hadir Tuhan. Kau hadir di sisiku. Amin. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Katakan dengan imanmu. Tiada Tuhan Amin. seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia.
Kami takut Tuhan. Aku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan kini, saatnya untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terima kebenaran firman-Nya dengan hati yang terbuka. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersama menundukkan kepala kita dan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur di hadapan Engkau ya Bapa. Hanya oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh merayakan ibadah pada hari ini. Kami tahu Tuhan ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Kami merasakan betapa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Allah selalu menuntun kehidupan kami. Allah selalu memberkati hidup kami. Sebab itu kami hari ini hanya dapat berkata dan terus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kami baik. Terima kasih Tuhan buat pujian yang kami telah persembahkan bagi Tuhan. Biarlah pujian itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan berkenan kepada kami. Sekarang ya Tuhan, urapi hamba-Mu. Engkau urapi kami semua ya Tuhan. Supaya apabila firman Tuhan disampaikan kepada kami boleh mengerti rancangan Tuhan. Kami boleh mengenal jalan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami tidak mampu mengerti. Tapi kalau kami mengerti jalan Tuhan, kami percaya di depan hidup kami ada rencana sukacita. Di depan hidup kami ada rancangan kebaikan. Sebab itu kami tetap percaya dan yakin Allah ada di pihak kami dan kemenangan menyertai hidup kami. Urapi firman-Mu dan kami sambut firman ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Saya sangat bersyukur sekali kembali kita berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya hari ini firman Tuhan akan membawa kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Lebih bersungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan itu selalu berbuat baik kepada kita. Amin. Itu sebabnya saya ingin menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saya ingin memberikan tema mengenal jalan Tuhan. Saudara, hidup kita seringkali hanya ingin melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Kita seringkali hanya ingin melihat sebuah jawaban doa kita. Kita ingin hidup kita segera disembuhkan oleh Tuhan. Itu memang baik. Tapi yang Allah inginkan dalam hidup kita, bagaimana kita mengenal jalan Tuhan atas hidup kita. Sebab itu mari kita membuka firman Tuhan.
yang saya akan bacakan dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Sekali lagi saya ingin bacakan ayat ini, saudara perhatikan baik-baik. Ada dua penggal kalimat yang menarik. Yang pertama dia berkata Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada Israel. Apa bedanya jalan Tuhan dengan perbuatannya? Ternyata perbedaannya sangat mendasar, saudara. Antara orang yang hanya tahu perbuatan-perbuatan Tuhan dengan orang yang tahu akan jalan-jalannya. Ada orang Israel yang rupanya Allah hanya bisa menunjukkan perbuatannya. Dia tidak bisa bergerak lebih jauh daripada itu. Oleh karena kebebalan hati mereka, Israel hanya bisa mengenal Tuhan melalui perbuatan-perbuatannya, melalui berbagai mujizat. Mereka hanya menyaksikan. Tapi Musa beda. Musa mengenal jalan Tuhan. Itu sebabnya saudara, firman Allah berkata, ia memperkenalkan jalannya. Tetapi kepada satu pribadi yang namanya Musa, pemazmur mengatakan bahwa Allah memperkenalkan jalannya kepadanya. Kenapa? Jadi perbuatan Allah dan jalan Allah itu merupakan dua hal yang sangat berbeda. Memang kebanyakan orang, saudara, kebanyakan kita sebetulnya hanya mau mengalami, menikmati perbuatan-perbuatan Allah. Dengan berkata, aku perlu mujizatnya, aku perlu kesembuhannya, aku perlu berkatnya. Yang sekarang ini harus menjadi kenyataan dalam hidupku. Itu namanya mengejar perbuatannya. Tapi kalau kita mengenal jalan Tuhan, saudara dengar baik-baik. Seperti orang yang masuk ke dalam sebuah rumah makan. Dia bukan hanya sekedar makan, menikmati makanan yang enak. Tapi dia tahu resep daripada makanan itu. Dia tahu cara mengolah makanan itu. Jadi makanan yang enak itu bukannya sekedar dia rasakan hari ini dan besok dia tidak menikmati lagi. Tapi kalau dia tahu caranya, dia tahu jalannya, maka dia akan menikmati sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Selama-lamanya dia akan menikmatikan yang baik. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana bangsa Israel keluar di tanah Mesir. Mereka melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang terus terjadi. Banyak mujizat Tuhan terjadi. Waktu mujizat terjadi mereka bersorak. Waktu mujizat terjadi mereka senang. Tapi waktu mereka menghadapi apa persoalan, mereka seringkali marah dan berkata Tuhan tidak baik. Tapi orang yang mengenal jalan Tuhan adalah orang yang tetap merasakan bahwa Tuhan punya rancangan ke depan jauh lebih baik dalam hidup kita. Bukankah kita hari ini juga seperti itu? Seperti orang Israel. Kita mengeluh dengan persoalan yang kita hadapi. Kita mengeluh dengan penyakit yang kita hadapi. Kita mengeluh dengan sebuah tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tapi dengar saudara, itu cuma perbuatan Tuhan yang kita ingin lihat. Kenapa? Kalau ada Tuhan, kenapa aku seperti ini? Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar mengenal jalan Tuhan, saya sangat yakin Allah berkata Allah selalu punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu sebabnya menjadi orang Kristen bagaimana caranya kita mengenal jalan Tuhan. Hari-hari ini, mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita belajar lebih jauh mengenal jalan Tuhan atas hidup kita. Karena apa? Tuhan berkata rancanganku bagi kamu bukan kecelakaan. Tapi ada masa depan yang perlu dengan harap. Mengenal jalan Tuhan itu. Maka sebab itu saya ingin membaca firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Renungkan dengan baik-baik. Saudara, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan.
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, saya waktu memperhatikan ayat ini dengan sungguh-sungguh. Pada waktu saya menyelidiki dengan sungguh ayat ini, saya berkata, siapa yang bisa mengerti jalan Tuhan? Karena Alkitab berkata seperti langit dan bumi, jauhnya. Alkitab mencatat bahwa jalan Tuhan, rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Itu berarti saudara, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita mau dalam hidup kita, itu belum tentu apa yang Tuhan mau. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mengerti maunya Tuhan, mengerti rencana Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya menjadi orang percaya, mari kita belajar sebetulnya rancangan Tuhan itu apa, saudara. Yang pertama saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan satu perkataan yang saya catat dan saya perhatikan dengan baik. Saya menemukan sebelum Tuhan memakai seseorang, saya ulangi perkataan ini. Sebelum Tuhan memakai seseorang, maka Tuhan harus terlebih dahulu memproses orang itu sedemikian rupa. Sehingga Tuhan, saya ulangi, sehingga Tuhan menjadi satu-satunya hal yang paling berharga dan sumber kepuasan yang terbesar dalam hidupnya. Saya ingin tekankan satu kata. Sebelum Allah memakai kita, sebelum Allah menunjukkan rencana yang indah atas hidup kita, Allah akan memproses hidup kita sampai kita berkata, Tuhanlah satu-satunya harapan. Tuhan satu-satunya milikku. Tuhan satu-satunya sandaran hidupku. Kemarin saya melihat sebuah kesaksian dari Menteri Perhubungan kita. Dia berkata dia sempat tidak sadar sekian lama. Pada waktu ditanya oleh pembawa acara televisi, dia berkata satu kata, karena mujizat. Dalam proses seperti itu, dia berkata karena mujizat. Bagaimana dia menemukan itu? Adalah hasil proses Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia berkata, kalau bukan Tuhan, aku enggak bisa hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya melihat Musa punya pengalaman yang luar biasa dalam hidupnya. Bagaimana Musa lahir yang harusnya. Yang harusnya Alkitab berkata, semua anak Israel laki-laki harus dibunuh. Tapi perhatikan baik-baik. Proses hidup dalam kehidupan Musa, Musa harus dihanyutkan di sebuah sungai Nil. Bagaimana Musa memiliki pengalaman bergaul dengan Tuhan berpuluh-puluh tahun terus bergaul dengan Tuhan. Sampai dia merasakan sebuah hadirat Tuhan. Sampai Tuhan memanggil dia. Dan Tuhan berkata, engkau kupakai untuk membebaskan orang Israel. Musa berkata, aku enggak bisa apa-apa. Tapi dengar baik-baik. Semakin orang itu diproses oleh Allah, semakin proses Allah terjadi. Sampai engkau berkata, kekuatanku adalah hanya Tuhan. Kemampuanku hanya Tuhan. Kehidupanku hanya Tuhan. Dan situ engkau melihat jalan Tuhan akan terbuka dalam hidupmu. Saudara melihat orang-orang yang terkenal, orang-orang yang dipakai oleh Allah. Adalah orang-orang yang hidup dalam proses Tuhan. Saudara melihat bagaimana Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego dipakai oleh Tuhan. Saudara bagaimana melihat Yusuf dipakai oleh Tuhan. Saudara bagaimana melihat orang-orang yang tertekan, orang-orang yang diproses oleh Tuhan begitu luar biasa. Pada saat itu mereka berkata,
Sadrak, Mesak, Abednego berkata, jangan paksa kami untuk menyembah. Andai kata Allah mampu menolong, kami tetap masuk ke sana. Kalau Tuhan tidak mampu menolong, kami tetap masuk. Kenapa? Lewat proses pengalaman hidup, maka dia menemukan jalan Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa kepada kita sekalian yang mendengar firman ini. Biarlah lewat proses dari virus yang kita hadapi hari-hari ini, membuat kita makin mengenal siapa itu Tuhan. Maka kita berkata seperti Paulus, di saat aku lemah, maka aku menjadi kuat. Itu kebenaran firman Allah. Dari kehidupan kita hari ini, mari kita mau masuk dalam proses Tuhan yang lebih jauh. Mungkin hari ini engkau sudah menderita, mungkin hari ini engkau sudah kekurangan, mungkin hari ini perusahaanmu sudah kacau, sudah sedikit bangkrut, mungkin hari ini kesehatanmu terganggu. Tapi dengar, di balik proses itu, ada satu kata, mujizat Allah masih terjadi atas hidup kita. Mari kita menjadi orang percaya yang tetap hidup. Mari kita mau menjalani hidup ini. Mari kita berjalan dalam proses Allah. Allah punya rancangan. Dan Alkitab mencatat, saya sangat bersyukur perkataan Alkitab. Dia berkata segala sesuatunya itu ada waktunya. Bahwa Allah ingin bawa kita. Saya percaya di balik virus yang kita hadapi hari ini, di balik penyakit yang kita hadapi hari ini, ada jalan Tuhan yang terbuka di ujungnya. Ada kemuliaan Tuhan. Jalan Tuhan dengan kita seperti langit dan bumi jauhnya. Dalam semakin Tuhan memproses engkau, semakin Tuhan membentuk engkau, semakin Tuhan menekan engkau. Sampai engkau berkata, Tuhan, engkaulah kekuatanku, engkaulah sandaranku. Pada saat itu engkau akan menemukan jalan Tuhan yang luar biasa. Saudara, mari kita pada hari ini renungkan dengan baik-baik. Bahwa yang pertama, kita menemukan satu hal adalah proses Tuhan yang seringkali menekan hidup kita. Seringkali membawa kita ke padang gurun, dalam padang kesulitan, dalam padang penderitaan. Tapi dengar baik-baik, kalau selama itu engkau tetap setia, maka saya akan catat yang kedua, saudara. Dengar baik-baik, bahwa yang kedua, di tengah-tengah proses Tuhan, sampai kita harus meletakkan kepercayaan kita pada Tuhan, bahwa apapun yang dilakukannya itu adalah untuk kebaikan kita. Saya ingat Kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Sebab itu untuk mengerti jalan Tuhan, mari kita meletakkan seluruh kepercayaan kita, seluruh keyakinan kita hanya kepada Tuhan. Dan apapun yang Dia lakukan, kita mampu berkata itu untuk kebaikan kita. Saudara, memang sulit hidup ini. Paulus berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Untuk menjadi orang yang bisa bersyukur dalam tekanan, itu sulit. Tapi kalau kita bersyukur dalam keadaan diberkati, kita bersyukur dalam keadaan kita disembuhkan Tuhan, itu mudah. Tapi Allah ingin katakan, kalau engkau ingin mencari dan mengenal jalan Tuhan, sampai engkau meletakkan seluruh kepercayaanmu. Karena apa, saudara? Karena saya melihat, saudara, bahwa sebetulnya rancangan Tuhan itu selalu baik. Kalau kita buka kitab Amsal pasal 3 ayat 5-6 berkata begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sampai kita yakin. Saudara ingat,
Yusuf, saya sangat menyadari secara manusia Yusuf ini adalah orang yang awalnya dikasihi oleh bapaknya. Awalnya dia adalah anak yang sangat dimanjakan. Tapi dipaksa, saya tanda kutip, saya ambil kata-kata dipaksa. Dia harus dijual ke Mesir. Yang tadinya kebanggaannya dia, ada jubah yang dia pakai begitu indah, dia begitu hebat, luar biasa. Dia harus menjadi seorang budak di Mesir. Saudara perhatikan baik-baik, sampai seluruh kemampuan hidupnya dia luruhkan. Dia tanggalkan. Dan dia hanya percaya apapun yang terjadi itu untuk kebaikan dirinya dia. Maka dia berkata dalam Kejadian, Alkitab berkata, firman Tuhan menyatakan dengan sungguh-sungguh, kamu merancangkan yang jahat atas hidupku. Allah ubah itu menjadi kebaikan. Hari ini dengar baik-baik. Apa yang menjadi persoalan hidupmu? Allah mau bawa engkau sampai engkau melepaskan kepercayaanmu, keyakinanmu, kepintaranmu, kemampuanmu. Hanya mengakui rancangan Tuhan untuk kebaikan. Saya ingat seorang yang bernama Elia. Alkitab mencatat bahwa dia adalah orang yang sungguh dengan Tuhan. Pada waktu itu dia muncul sebagai seorang nabi Tuhan dan menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan yang luar biasa. Tapi Tuhan harus singkirkan. Dia bawa nabi ini ke tempat-tempat yang seolah-olah tidak masuk akal. Tapi dengar, Alkitab berkata burung di udara bisa pelihara hidupnya dia. Hari ini dengan masalah apapun juga, dengan bencana apapun juga, jangan pernah mengubah keyakinan kita bahwa semua itu untuk kebaikan hidup kita. Itu sebabnya saya tekankan kepada hal yang kedua ini, mari kita belajar bahwa kita harus meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa apapun yang dilakukannya adalah untuk kebaikan kita. Saudara, banyak hal yang kita tidak mengerti. Saya sangat ingat tentang peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Saya pribadi alami. Saya tidak pernah berpikir apa yang terjadi hari ini dalam kehidupan saya seorang hamba Tuhan. Di awal-awal perjalanan, saya pernah pernah bicara dengan teman-teman. Saking susahnya hidup, setiap hari saya harus makan sup kepala. Saking beningnya itu sup, kepalanya sendiri kelihatan di dalamnya. Tapi dengar saudara, kalau kita terus percaya di balik proses itu ada rancangan Tuhan baik untukku. Ada rencana Tuhan baik untukku. Bertahan di dalamnya, pegang keyakinan kita kepada Tuhan. Maka percayalah, kebaikan Tuhan akan terjadi atas hidup kita. Amin. Itu sebabnya menjadi orang Kristen, mari kita mengenal jalan Tuhan. Mari kita mengerti maksudnya Tuhan, kita mengerti maunya Tuhan, mau kemana kita ini. Jadi yang pertama mari kita masuk dalam proses Tuhan untuk mengenal jalan Tuhan. Kita mau belajar dalam proses Tuhan. Kalau kita mau mengenal jalan Tuhan, kita mau belajar melepaskan kemampuan kita. Maka Alkitab berkata jangan engkau menyombongkan diri. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Tapi bersandarlah kepada Tuhan. Karena apa? Di balik proses itu, maka Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi perhatikan bagian akhir. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau hari ini engkau sedang sakit, kalau hari ini kita sedang menghadapi virus, hari ini kita sedang menghadapi masalah-masalah pergumulan hidup, masalah pergumulan ekonomi, masalah apapun, itu belum akhir. Rancangan Tuhan dari awal
sampai akhir. Segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Sebab itu ayo kita hari ini, mari kita belajar membawa diri kita seperti saya katakan tadi, seperti seorang yang bernama Elia dibawa oleh Tuhan ke Sungai Kerit. Kayaknya nggak ada orang yang bisa menolong dia di sana. Kayaknya nggak ada orang yang bisa membantu dia di sana. Tapi perhatikan dengan baik-baik. Alkitab berkata, kalau Tuhan buka pintu, tidak ada orang yang bisa tutup pintu bagi dia. Dan anehnya saudara, anehnya burung gagak bisa kasih dia makan. Apapun yang terjadi, Allah siapkan kebaikan bagi kita sekalian. Hari ini yakinkan, apapun yang terjadi dalam rumah tanggamu, apapun yang terjadi dalam kesehatanmu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, percayalah itu untuk kebaikan kita. Saya melihat dalam rangka pendisiplinan tidak ada orang yang boleh pulang mudik. Banyak akal orang melakukan. Tapi dengar, kalau itu akal manusia, toh gagal juga. Masuk dalam mobil dan mobilnya diangkut oleh truk, tetap ketahuan. Kalau kita melihat orang-orang yang ada terlantar di pinggir jalan, kalau Tuhan mau tolong mereka, ada aja yang menemukan mereka dan mereka terselamatkan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita berkata, Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana kita mengenal jalan Tuhan dalam hidup kita? Kalau yang pertama tadi kita masuk dalam proses, semakin kita diproses oleh Tuhan, makin kita diproses oleh Tuhan, kita akan mengerti sampai kita berkata, Tuhan itu cuma satu-satunya kekuatanku. Yang kedua, kita mengerti dalam saat proses Tuhan itu membawa kita untuk menanggalkan seluruh kemampuan kita dan hanya percaya kepada Tuhan dan rancangan Tuhan untuk kebaikan. Alkitab mencatat bahwa untuk kita mengerti kebaikan Tuhan, mengerti jalan Tuhan, kita harus selalu bertanya. Kita harus berseru kepada Tuhan dan membangun keintiman dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena saya melihat dalam kitab Yeremia 33 ayat yang ketiga berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berseru kepada Tuhan. Maka yang ketiga saya bawa kepada kita bagaimana kita mengenal jalan Tuhan. Bukan cuma kita masuk dalam proses Tuhan sampai kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bukan cuma kita mau menanggalkan kemampuan kita dan hanya berserah kepada Tuhan. Tapi kita mau berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saya mendapatkan sebuah kekuatan, sebuah ayat yang sangat menghibur saya. Ayat itu adalah ayat dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Ini ayat sangat-sangat memberkati saya secara pribadi. Saya melihat ayat ini dia berkata begini, Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Saya membaca ayat ini tak kembalikan terus menerus. Elia manusia biasa sama seperti saya. Sama seperti saudara. Sama seperti kita semua yang mendengarkan firman ini. Tapi dengar, Alkitab berkata. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi. Selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18 berkata, lalu ia berdoa pula. Dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saya sangat diberkati ayat ini saudara. Dikatakan Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Saudara yang di rumah, saudara di mana mendengar ayat ini, saudara senggol istrimu. Engkau senggol saudaramu, sahabatmu, temanmu. Elia itu sama dengan kita.
Elia berdoa, kuasa Tuhan terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Ada kata yang sangat menarik yang saya ingin tekankan pada hari ini. Bersungguh-sungguh. Saudara, kalau cuma sungguh itu biasa. Tapi kalau sungguh-sungguh, itu berarti sebuah tindakan yang serius. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya bersyukur buat jemaat di tempat ini, jemaat Agape Pekalongan. Ambil komitmen berdoa jam 9 malam untuk bangsa negara. Untuk virus yang dihadapi sekarang ini. Dengar dengan baik. Doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Besar kuasanya. Saya ingin mengajak saudara untuk mengenal jalan Tuhan adalah selalu berhubungan intim dengan Tuhan. Selalu berdoa dengan Tuhan, selalu menyembah Tuhan, selalu mengagungkan Tuhan. Karena semakin dekat kita dengan Tuhan, kita semakin tahu. Saya kalau memperhatikan saudara orang-orang yang sudah dekat, orang-orang yang sudah begitu dekat, bahasa mereka sudah bukan bahasa verbal lagi, bahasa-bahasa umum lagi. Mereka hanya dengan main mata, mereka bisa memberikan isyarat untuk melakukan sesuatu. Sebab itu banyak orang-orang hari-hari ini dengan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, merasakan kasih Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, mengerti rencana Tuhan. Karena Alkitab berkata apa? Saya sangat terhibur kata Tuhan kepada Abraham. Kepada sahabatku ini, aku tidak akan merahasiakan rancanganku. Dia mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi Allah buka rahasianya kepada Abraham. Kenapa? Karena ada hubungan sahabat dengan Tuhan. Ada hubungan doa yang intim dengan Tuhan. Ayo hari-hari ini saya ingin ajak seluruh jemaat. Saya ingin ajak kita semua punya kesempatan membangun hubungan doa yang serius. Yang sungguh-sungguh. Karena apa? Karena doa yang sungguh-sungguh itulah. Memang ayat yang sebelumnya dikatakan doa orang yang benar. Orangnya benar. Dan orang yang serius. Orang yang bersungguh-sungguh. Saudara, saya ingin melihat banyak orang hari-hari ini. Doanya samben. Ya. Doanya sambil lalu. Kadangkala doanya dengan handphone aja kalah doanya. Begitu handphone bunyi, dia bisa main mata dengan handphone. Mata sebelah buka, mata sebelahnya tutup. Dia lirik siapa yang panggil dia. Itu di sana yang dengar ini nggak ada yang ngaku, saudara. Di sini nggak ada yang ngaku gitu. Mari kita mau serius. Jam doa kita ambil komitmen. Handphone kita kasih mati. Jam doa kita ambil komitmen. Maaf tamu siapapun juga, aku tidak akan terima. Jam doa kita ambil kesungguhan hati yang serius dengan Tuhan. Ayo kita sungguh-sungguh mencari, bertanya kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ayo doa dengan sungguh-sungguh. Ayo jemaat bangun mesbah doa yang serius. Keintiman dengan Tuhan yang serius. Dalam menghadapi wabah seperti sekarang ini, tidak ada manusia yang mampu bertahan. Tapi hanya mampu kalau kita bersandar kepada Tuhan. Ada firman Allah berkata apa? Semua kerajaan akan tergoncangkan. Cuma satu. Kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan di dalamnya. Semua kemampuan kita akan tergoncangkan.
Tetapi Tuhan tidak akan pernah tergoncangkan. Kalau engkau makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Saya yakin, saya percaya, kita akan berkata, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena apapun yang terjadi, tujuan Tuhan baik dalam hidup kita. Maka saya ambil yang terakhir, bagaimana kita mendekatkan diri kita mengenal jalan Tuhan dengan sungguh. Saya catat yang keempat, bahwa Tuhan telah memberikan kepada setiap kita suatu talenta. Saya ulangi, bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita suatu talenta dan kemampuan untuk dipakai dalam pelayanan kepada Dia. Saya banyak mendapat WA dari teman-teman. Saya kaget banyak orang menjadi pengusaha dadakan. Dengan adanya virus ini, perusahaan membuat mereka dirumahkan. Dengan mereka mengadakan dirumahkan, mereka bisa membuat banyak pekerjaan. Ada yang membuat makanan dijual. Hasilnya bisa lebih besar daripada waktu mereka bekerja. Maka saya teringat Alkitab berkata, jangan sampai talenta kita itu terbuang. Allah izinkan ini terjadi untuk mengembangkan talenta kita. Karena Alkitab berkata, saya mencatat dengan sungguh bahwa firman Tuhan berkata begini, saudara. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau kita enggak terjepit, kita kadang-kala akal kita enggak ada. Maka orang kalau sudah kecepit, maka dia baru mengembangkan apa yang dia miliki, apa yang dia bisa. Rupanya dengan cara itu, dengan cara kita mengerjakan bagian dari talenta kita, dengan sama-sama bersama dengan tuntunan Tuhan, bersama dengan jalannya Tuhan, Allah buka jalan. Maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Hari ini ayo jemaat Tuhan, mari kita lakukan apapun hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena Alkitab Filipi pasal pertama ayat 12 berkata, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil bagi kita. Tujuan Tuhan, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Dengan nama Tuhan dipermuliakan, Allah terus memberkati hidup kita. Hari ini saya ingin pesan kembali, mari kita mengenal jalan Tuhan. Jangan cuma mau mencari perbuatan Tuhan. Jangan cuma mau mencari mujizat Tuhan. Itu cuma sebentar, kita bisa sebentar menyanyi, sebentar menangis. Tapi kalau engkau tahu jalan Tuhan, engkau akan berkata, dalam suka duka, aku tetap tersenyum karena Allah itu baik dalam hidupku. Akhirnya saudara, yang pertama masuklah dalam proses Tuhan. Kalau hari-hari ini kita masuk dalam proses Tuhan, terimalah proses itu. Berjalanlah bersama Tuhan dalam proses itu. Karena di balik proses itu, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Sampai proses itu habis dan kita berkata, hanya Tuhan kekuatanku. Pada waktu engkau ditekan seperti itu dan engkau berkata seperti Paulus berkata, pada waktu aku lemah, aku kuat. Itu berarti engkau sedang menemukan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, mari kita mau belajar hari ini. Kita belajar untuk kita menyerahkan seluruh hidup kita, kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Sampai seluruh keyakinan kita hanya kita letakkan kepada Tuhan. Saya enggak lagi bersandar kepada harta, saya tidak akan lagi bersandar kepada kepintaran, saya enggak lagi bersandar kepada apapun juga.
sandaranku cuma Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita renungkan bahwa apapun yang terjadi, endingnya Tuhan, rancangan Tuhan. Allah mau, saya katakan tadi, untuk kita baik. Dan mari yang ketiga, mari kita membangun keintiman dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan sekarang ini. Ayo seluruh kita hari ini dekati diri kita dengan Tuhan. Makin kita dekat dengan Tuhan, makin kita mengerti rencana Tuhan. Makin engkau menyembah Tuhan, makin engkau mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan yang terakhir, biarlah yang keempat ini, mari kita mau mengembangkan talenta kita. Jangan sampai talenta satu aja kita simpan dan sembunyikan. Karena pada saat engkau melaksanakan talenta itu, engkau sedang mempermuliakan Tuhan. Karena Alkitab mencatat apapun yang kau lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan Alkitab berkata, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Percayalah, orang yang menabur pasti akan menuai. Orang yang melakukan sesuatu pasti akan mendapat upah dari Tuhan. Tetap setia, cari jalan Tuhan. Karena Tuhan tetap baik bagi kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau. Kami percaya ya Tuhan, bahwa keadaan-keadaan kami hari ini sedang mencari perbuatan Tuhan yang besar. Banyak di antara kami berseru, Tuhan sembuhkan kami. Banyak kami berseru kepada Tuhan, Tuhan nyatakan mujizat kepada kami. Tapi kami mendengarkan firman-Mu, kami belajar lain ya Tuhan. Bukan kami hanya mencari perbuatan-Mu, tapi kami ingin tahu jalan Tuhan. Karena kalau kami tahu jalan Tuhan, seperti kami punya masakan, kami tahu resep masakan itu, kami tahu cara memasaknya. Dan pada waktu kami tahu itu, sesusah apapun hari ini, seberat apapun hari ini, kami tahu ada ending yang baik dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, agar kami tetap mencari Engkau. Tetap masuk dalam proses Tuhan. Kemakin Tuhan proses kami, semakin kami diluruhkan seluruh hidup kami. Dan kami hanya berkata, Tuhanlah kekuatan dan sandara kami. Jamah seluruh jemaat-Mu, jamah seluruh umat-umat-Mu, jamah seluruh pendengar pada hari ini. Supaya kami semua menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena tujuan Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Tujuan Tuhan endingnya adalah yang baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Ya, kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa beribadah di tengah-tengah masalah virus corona. Untuk itu saya ajak saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk doa penutup dan doa berkat. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji, membesarkan Engkau. Dan Engkau juga telah memberikan kepada kami firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam kehidupan kami. Supaya kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau di dalam segala perkara. Untuk itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari-hari ke depan, biarlah Engkau tuntun kami Tuhan. Engkau pimpin kami dan Engkau selalu memelihara kami. Jauhkan kami daripada hal-hal yang jahat. Jauhkan kami daripada hal-hal yang tidak baik. Bahkan Tuhan ada di tengah-tengah kami senantiasa. Yang menjadi pelindung kami, gunung batu kami, tembok keselamatan bagi kami semua. Karena Engkaulah andalan kami satu-satunya. Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan mereka yang selalu berseru dan berharap kepadamu.
Dan Tuhan menyertai pekerjaan daripada semua jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati usaha mereka Tuhan, yang memberkati sehingga di dalam segala hal Engkau dipuji, dipermuliakan dan ditinggikan. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit Tuhan. Biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sehingga di dalam semua hal nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Sebentar Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberkati kami semua. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah ini, biarlah kasih karunia, berkat damai sejahtera, berkat rohani, jasmani dan ilahi Tuhan curahkan atas kami semua. Demi Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberkati, yang menyertai dan melindungi kami mulai sekarang ini sampai sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kita katakan bersama. Amin.